Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Widiasari dari kelas 10 APT. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan dalam pergaulan bebas. Dari sebelum itu, saya akan menjelaskan. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku penyimpang yang dilakukan oleh manusia. Biasanya, ini nggak sesuai dengan norma atau ajaran agama Islam. Contohnya yaitu menggunakan narkoba, minum minuman keras, serta melakukan seks bebas atau bisa dikatakan zina. Umumnya, pergaulan bebas ini bisa berpengaruh ke kepribadian seseorang yang menjurus kepada hal-hal negatif. Makanya, banyak orang yang melakukan pergaulan bebas dianggap sebelah mata oleh masyarakat, khususnya di Indonesia kita ini. Hukum dalam pergaulan bebas menurut Islam. Hukum pergaulan bebas menurut Islam adalah haram, di mana jika dilakukan tentu seseorang akan mendapat dosa besar, apalagi jika termasuk dalam perbuatan zina. Nah, salah satu larangan untuk menjauhi zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang dimana artinya itu, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu, ada juga ayat lain yang mengecam keras para perilaku zina, bahkan mengancamnya dengan hukum rajam atau dilempar batu sebesar kepala tangan, baik untuk pelaku laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah. Di sini, mengapa pergaulan bebas dilarang dalam Islam? Islam melarang pergaulan bebas karena bisa memberikan dampak negatif baik untuk diri sendiri atau keluarga. Tentu, dengan menjauhinya, kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan manfaat bagi diri sendiri, serta orang lain di sekitar kita. Dan satu lagi, dengan menghindari pergaulan bebas atau zina, artinya kita sudah menjalankan ajaran agama dengan baik. Ini tentunya jadi suatu bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui pengertian pergaulan bebas, kita perlu tahu apa saja ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini dapat diketahui dengan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurang bertanggung jawab. Yang kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Yang keenam, tidak menghargai orang tua. Yang ketujuh, berperilaku yang merugikan masyarakat. Yang kedelapan, remaja yang merokok dan minum alkohol. Yang kesembilan, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang kesepuluh, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Yang kesebelas, berpakaian yang tidak pantas dan terlalu terbuka. Yang kedua belas, selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap hal-hal negatif. Nah, penyebab dari pergaulan bebas. Tindakan yang menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama bisa muncul atau dilakukan pastinya karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Berikut adalah beberapa penyebab. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Lalu yang kedua, ada keluarga broken home. Yang ketiga, ada ekonomi keluarga. Yang keempat, kurang wawasan agama. Yang kelima, penyalahgunaan internet. Yang keenam, faktor lingkungan. Yang ketujuh, kontrol diri. Yang kedelapan, gaya hidup. Nah, dampak dalam pergaulan bebas. Dengan faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan seseorang anak melakukan pergaulan bebas, ada pula dampak yang bisa ia rasakan jika sudah terlanjur terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Berikut adalah antaranya, yaitu yang pertama, seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Bahkan, para pelakunya dapat menggugurkan bayinya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan risiko penyakit kelainan. Yang kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang jika menggunakan obat-obatan terlarang secara bersama-sama, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV AIDS bahkan menyebabkan kematian. Yang kedua, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya.
Yang keempat, dilihat dari segi agama, tentunya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku penyimpang akan mendapatkan dosa berat. Yang kelima, remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan memiliki perilaku yang menyimpang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berhubungan baik dengan keluarga, teman, bahkan bersosialisasi di masyarakat. Yang keenam, karena pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau kampus menurun. Nah, cara menghindari pergaulan bebas ini, yang pertama, menegakkan aturan hukum. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, memperbaiki cara pandang. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kelima, banyak membaca buku. Yang keenam, memiliki pemikiran untuk masa depan. Yang ketujuh, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Nah, itu tadi video saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.